Allah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu para jamaah, bersyukur alhamdulillah atas kesehatan, keimanan dan kesempatan yang Allah berikan sehingga kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur dengan tetap menjaga ketaatan. Summatus alunna yauma izin anin naim. Allah selalu mengingatkan bahwa setiap waktu yang kita miliki, kesempatan, rezeki, semua itu kelak akan ditanya. Ketika kita mampu mengisinya dengan kebaikan, mudah-mudahan inilah yang akan menjadi peringan dan mempermudah proses perjalanan kita ke surga. Ibu dan Bapak, luar biasa Ustadz Imam kita memilih ayat yang luar biasa. Nanti di akhirat itu tidak ada saling tolong menolong, sebagaimana yang diceritakan di dalam Quran surat Abasa tadi. Yauma yafirul mar'u min akhi. Tidak ada persaudaraan di dunia. Mungkin kita bisa saling tolong menolong. Mungkin dek sagan nyo don sana nyo apa bos awak inyo lah menolong awak, masa awak tolong. Walaupun mungkin yang ditolong itu suatu saat khilaf begitu ya kan. Lalu awak punya kemampuan tuh tolong juga lah. Nanti di akhirat tak bisa begitu. Wa ummihi wa abi. Bahkan manusia yang paling besar kasih sayangnya hari itu akan meninggalkan orang yang dia sayangi. Ibu bapak itu kan orang yang penuh kasih sayang kepada anak. Maka hari itu dia akan tinggalkan anaknya. Bahkan orang yang paling dekat, wa sahibatihi. Sahib. Siapa yang dimaksud dengan kalimat wa sahibatihi ini? Pasangan hidup. Suami, istri. Mereka akan saling meninggalkan. Kenapa itu mereka lakukan? Allah katakan likulli imri'im minhum yauma izin sa'nu yughni. Ketika mereka mendapati diri mereka belum tentu selamat, maka jangan kalian berpikir kata Allah bahwa mereka akan menyelamatkan yang lain. Mustahil. Hari itu manusia benar-benar egois. Hari itu memang memikirkan diri sendiri. Hilang segalanya. Bahkan dalam hadis itu diceritakan oleh Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi mengatakan nanti kita ini di padang mahsyar ini akan dibangkitkan, dibariskan tanpa memakai sehelai pakaian apapun dan tanpa menggunakan alas kaki. Ketika itu apa kata Ummul Mukminin Aisyah? Tidak berbaju ya Rasul. Maksudnya tidakkah mereka malu ya Rasulullah? Kata Nabi, jangankan melihat ya Aisyah, jangankan melihat kiri kanan, memikirkan saja itu takkan terlintas di kepala mereka. Kenapa? Karena kondisi itu benar-benar mencekam. Samalah kayak orang kane gampo Bapak Ibu. Dalam keadaan apapun waktu terjadi gampo itu kan lupo. Di Padang Panjang pernah Ridho ceritakan, aduh apa-apa las hampir sebulan terbaring di rumah sakit. Jangankan jalan, duduk saya tidak bisa. Tapi waktu terjadi gampo kan berjalan keluar. Katiko sadora memaki, berjalan, balari, gaek ko di lupuan mungkin. Kecek beliau suster. Orang tabang ambuas adalah dek cameh takui. Akhirnya kecek beliau mati dan disiko. Nyambe impusnya nyobe duduk nyobe berjalan. Walaupun bahasa Minangnya mohon maaf agak mengengkang. Ndak luri jalan tuh lai. Tapi kan tiba di luar. Katiko tiba di luar kecek orang dan lain. Alhamdulillah cegak pak mah. Kecek gaek ko baba tinggal den. Nah kan begitu Bapak Ibu. Kalau istilahnya kan the power of kepepet. Orang kalau dalam kondisi tahu juang tuh pak keluar potensi. Jadi ibu dan bapak begitulah dunia saja sudah begitu apalagi akhirat. Maka oleh karena itu mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah ketika punya kesempatan terus melakukan kebaikan. Pelajaran kita pada subuh kali ini sebagaimana yang sudah ditulis oleh panitia online kita, kepada semoga udah Allah berikan kesehatan untuk mengabadikan amal soleh ini. Temanya adalah amal-amal perbuatan yang menghapuskan amal-amal kebaikan. Kau akan banyak nan karena Bapak dan Ibu awak hendak menuduh orang, awak hanya menuduh perilaku. Kok nyampang ngaduk karena awak dalam mukaswi ayat dan hadis kok harapannya ada perubahan setelah mendengarkan. Karena kalau tidak menjadi satu penyesalan. Kita lihat Quran surat Al-Kahfi ayat 103 ini pembuka cerita. Apa yang Allah katakan? Kul hal nunabbiukum. Katakanlah ya Muhammad, maukah mereka dikabarkan, diberitahu bil aksari na'amala,
orang-orang yang sia-sia amal perbuatannya. Kalau mereka mau maka dengarkan. Siapa mereka? Allazina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang telah berbuat baik kehidupan di dunia tapi ternyata kebaikannya ditolak. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Padahal dia mengira bahwa dia orang yang baik. Dia orang yang pantas masuk surga. Oh nyolah semakin dake ke sarugo, makulah gadang lo lubang hidungnya. Kira-kira begitulah bahasanya Bapak Ibu. Siapa mereka? Di sini Allah katakan ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim. Yang pertama orang-orang yang mendustakan, karengkang mada, kafir kalau bahasa Qur'annya kepada ayat-ayat Allah. Nah, itu begitu. Siapa orang-orang yang masuk kategori ini karengkang mada? Nah, yang pertama Bapak Ibu izin. Hakim, jaksa, pengacara yang tahu mana benar mana salah. Cuman dek gara-gara kepeng. Nah, ini karena ini Bapak Ibu. Berbohongnya menambah dosanya, tapi perilaku menutupi kebenaran menghapus segala amalnya. Baralah karuginya lah haji, lah umroh, kurban tiap tahun misalnya. Tapi gara-gara perilaku yang seperti ini, itu mengapa di dalam hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi hadis yang ke-41, apa kata Nabi? La yu'minu ahadukum hatta. Tidak beriman kalian sebelum apa itu kata Nabi? Nafsu tunduk kepada syariat. Tapi kalau masih mempaturian nafsu, celaka. Ini yang pertama. Yang kedua siapa? Disuruh jujur tapi suka berbohong. Bisa orang bengke. Onda aku rusak sangene kalau dipeloan segitu biayanya. Tapi kok ada peluang perlu digantikan tajuajo onderdil. Harusnya ndak patut diganti kok Pak. Tapi nyoganti. Banan batua tunjuan kok barang Bapak Ibu onda aku umurnya lah tinggal sangene le kok kalau dipakai jo sebulan masih bisa. Cuman bekonyo resikonya kok nyampang putih di pamatang sawah urang langang rusak otoko ndak do bengke kan payah sarana boyo diganti. Tapi kalau kapak pakainya pakailah. Tapi kok kondisinya kece orang tuh beko ganti selah atuh halal do. Tapi orang ndak harus digantinya main ganti se. Itu di hadapan Allah karena itu. Kok banyak karena Bapak dan Ibu termasuk orang Manggale. Bapak dan Ibu kan disuruh jujur manih masam samose harago manih nan masamnya sale anjo pada mubazir kan adu se alasan kalau tiba di ustad Pak kan nailo kok kaji untuk orang ndak untuk awak dah contoh izin Bapak dan Ibu ustad yang masih suka marokok kenai kok Bapak dan Ibu kok orang ndak berilmu marokok ndak ada kan dulu kan lah dibuat keputusan rokok kok halal cek makruh cek diambil hukum pertengahan. Ya kan? Kenapa disebut haram? Tidak boleh. Quran mengatakan satu referensinya. Ini kan sebelum diambil keputusan waktu itu di Diniyah Putri kan dihadirkan semua pakar. Pakar dihadirkan semua, orang kesehatan dihadirkan semua. Sehingga baru setelah didengar semua pendapat baru diputuskan hukumnya dengan cara musyawarah. Cuman kan banyak pertimbangan karena ulama-ulama dari Jawa Timur di situ pabrik rokok banyak. Makanan haram karena apa? Itu sudah diambil keputusan dan sudah dipukul palu mengikat seluruh MUI yang ada di Indonesia termasuk ustadz-ustadz yang hadis dan ormas-ormas yang mewakili. Apa dalil yang pertama? Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Wala talqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kalian menjatuhkan diri kalian dalam kebinasaan. Makanya di rokok itu kan ada tulisan rokok dapat membunuhmu. Cuman orang nanobi marokok kan keluar dalil jawabannya rokok Bali kan indah. Nyorokok dapat. Kalau rokok dapat tuh lah ionyo si seorang. Tapi kalau rokok Bali itu indah. Ditulis lo Bali ya. Diganti sekarang kalau bapak apa membeli rokok tertulis kalimat rokok membunuhmu. Akan luar dalil kedua. Gaya dan sejak kini merokok sampai kini duit aja barunya. Nah kan begitu. Nah ini Bapak dan Ibu. Maka apa jawaban Allah? Innal abrara lafi naim wa innal fujjar lafi jahim. Innal abrara lafi jahim. Iya kan Pak ya? Wa innal abrara lafi naim. Orang yang patuah, taat, sami'na wa ta'na, tempatnya surga naim. Wa innal fujjar, ya gitu ya Pak ya? Terbalik nih doh. Lah betul Pak ya? Tapi adapun orang nan karingkang mada lah tentunya bana tapi dek napasunyo nyuk cari ju ili-ili kabarkan kepada mereka ancaman dari Allah adalah neraka jahim.
Maka diambillah keputusan. Deknya masih pertimbangan halal haram, maka diambillah apa hadis Nabi yang paling sahih ini, la dararah. Tidak boleh berbuat dararah, mudarat, memberikan mudarat kepada orang lain, wala dirra. Dan tidak lo boleh membalih dong. Inilah hukum pertengahan. Maka diambillah keputusan waktu itu di dunia, merokok itu haram karena 4 hal. 1, di depan umum. Kenapa? Karena kata dokter perokok pasif lebih berbahaya efeknya dibanding perokok. Jadi kalau orang kamar rokok cari tempeknya. Jadi kalau seandainya sedang mendoa, kan bacampu orang merokok je nak merokok, pisahan. Kalau kabak kumpul aja, tapi kok karengkang, kuat tidak manganyu salah duduk. Dan jadi orang suka merokok. Kalau sudah makan kok paling lama merokok, itu namanya karengkang. Tak nyetimbangkan orang lain, maka bapak dan ibu ini ancaman Allah. Dihapus amalnya. Sudahlah amal ndak lo banyak do abih lo. Baralah ruginya tuh. Tapi kalau orang berilmu bapak ibu dua konsekuensinya. Amal dihapus, dosa bertambah. Itu makanya disebut ustadz harus mempertimbangkan hobi yang tetap seperti ini. Kalau tidak rugi ini bapak dan ibu. Kemudian merokok itu dikatakan haram apabila dekat ibu hamil. Kan bahaya kok. Kemudian di dekat anak-anak yang sistem daya tahan tubuhnya, istilah itu pak, imunitasnya tidak sebaik orang dewasa. Makanya di rumah sakit boleh merokok. Nggak, kalau kerengkangnya merokok, saya namanya japui. Untung security kok malaikat mau dan menjapui. Kan bahaya. Artinya apa? Ada orang tidak bisa membohongi bahwa inilah kenyataannya. Makanya dalil yang kedua itu Quran surat An-Nisa ayat 29. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Bukankah Allah sudah sayang kepadamu? Dia kasih kamu sehat. Tapi mengapa kamu sakiti dirimu? Jangan kamu bunuh dirimu. Kata jangan itu hukumnya larangan. Kalau larangan itu hukumnya haram. Cuman deknya kerengkang makruh. Cuman penuhi syaratnya menjadi haram. Cuman kan ada sebagian ustadz dan kalamak dinyo oleh karena itu aku ndak untuk bapak ibu, kok untuk ustadz kok. Untuk ustadz bapak dan ibu ya. Maka oleh karena itu inilah orang pertama yang mengalami kerugian di dalam kehidupan. Siapa lagi? Ustadz penegak hukum yang bunyi pepatahnya hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Aku tuh mangicuahnya menutupi kebenaran berdosa, bertambah dosanya dan tidak mau jujur. Dek takwi masalah dunia maka hilanglah amalnya. Inilah orang yang disebut rugi itu bapak dan ibu. Dan benar-benar nanti wujuhu yauma izin khosi'ah kata Allah. Kalian akan lihat wajahnya sedih, tertunduk dan benar-benar merasa terhina. Kan begitu Bapak Ibu. Kalau lah mode itu gambarannya Allahu Akbar. Ya ndak boleh Bapak dan Ibu berharap senyum ndak hidup di dunia. Ini orang pertama. Kelompok kedua Bapak dan Ibu nyodo 7 aku. Mudah-mudahan waktu cukup. Kelompok kedua orang-orang yang benar-benar habis amalnya. Ibu dan Bapak orang yang ujub. Ujub itu perilakunya nanti 2 Bapak dan Ibu. Quran surat Al-Baqarah ayat 264. La tubtilu sodaqah. Jangan kalian rusak pahala sedekah kalian. Bisa sedekah ilmu. Moderido hari ini Bapak dan Ibu. Ini kan kewajiban menyampaikan ilmu kalau sudah tahu. Kedua sedekah arato. Misalnya berinfak. Ketiga sedekah wakatu. Nggak bisa awak tolong orang dengan ilmu joharato jo tenaga nih lah. Awak luangkan waktu, awak keluan tenaga, awak meringankan beban. Ingat Bapak dan Ibu, orang yang hidupnya suka menolong orang lain, kalau Bapak Ibu tanya pahalanya, itu kan kata Nabi lebih baik dibanding itikaf sebulan di Masjid Nabawi. Wali an amsiya ma'a akhihi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjidi syahran. Orang yang hidupnya selalu menjadi solusi menghilangkan beban orang lain, kabarkan kepadanya perbuatan itu lebih disukai Nabi dibandingkan iktikaf di Masjid Nabawi sebulan. Apa yang menyebabkan orang ingin berangkat haji dan umroh bertabur pahala? 2 rakaat solat di Masjid Nabawi 1000 kali dibandingkan Masjid Ansarullah. Tapi
kalau ada orang itikaf sehari Bapak Ibu berapa banyak pahalanya? Nan wajib saya 7 balik rakaat. Alun nan sunnah. Sunnah 2 lo, muakkad 1, ghairu muakkad 1. 2 balik, 2 balik. Berarti 24 tambah 7 balik. Lah berapa tuh? Beko alun tah duha. Beko alun taha. Kemudian satiok sudah bau dua, nyok kadang niolo salat sunat satiok masuk masjid. Salat sunat tahiyatul masjid. Banyak salat sunatnya. Tuh sehari itu. Kali 1000. Kok sebulan? Bara banyak pahala. Orang yang selalu menghilangkan kesusahan orang lain, ini kabar gembiranya dari Nabi. Kalau Bapak Ibu ingin mengetahui bara perbandingan gadang pahalanya, lebih baik dibandingkan iktikaf sebulan di Masjid Nabawi. Ini kan luar biasa nih, Ibu dan Bapak. Jadi bagus ini. Cuman ada hal-hal yang perlu kita pahami. Apa itu? Jangan kalian rusak amal luar biasa itu dengan cara apa? Bilman. Suko menyabui-nyabui. Bahasanya Pak bangga. Ya kan? Wal aza, aku penyakit kedua. Lalu suko menyakiti. Nah, jadi Bapak dan Ibu, setan itu menggoda manusia itu 4 model gayanya. Gaya pertama digoda dengan maksiat. Ndak taloknya jamaah Masjid Ansarullah digoda dengan maksiat. Karena Bapak Ibu nio masuk sarugo. Maka naik level kedua. Disuruh Bapak Ibu lambe-lambe berbuat amal. Dimunculkan rasa malas. Ya kan? Ternyata ndak talok di nyodo Bapak Ibu ingin jo. Maka masuk nan katigo kok le beramal jo asang ini se pahalonyo. Dosa banyak-banyak mana. Misalnya kalau sembayang di rumah aja lah. Mangga kamu saji dingin. Jabuah awak lagai lutui celik tu lagu ya tuang. Cuacuk na beko sakit beko kadan lemo deko Allah tu rumah aja lah. Supaya dapat pahalo sange. Ternyata Bapak Ibu bapasuan jo. Akhirnya Bapak Ibu berjamaah dan rajin lo mendengar pengajian. Makonan kampe ko jebakan bahaya. Atau dibuat Bapak Ibu bangga dengan perbuatan kita. Lihat Bapak dan Ibu apa kata Imam Ibnu At-Tailah, penulis kitab Al-Hikam. Seorang ulama dari Iskandaria, Mesir. Beliau mengatakan man asbata li nafsi tawadu'an. Barang siapa yang merasa dirinya tawadu, fahuwal mutakabbiro haqqon. Sungguh dia sebenarnya orang yang takabur. Kadang ada Bapak Ibu awak ingin menghidupkan sunnah. Jadi berpenampilan lawak sunnah. Tapi ketika mencelek orang tak sunnah, tasunggi yang biasa ini. Nah, perbuatan inilah yang berbahaya Bapak Ibu. Itu cara setan menggoda. Jadi kalau awak sudah menjadi baik, alhamdulillah. Pi orang nan alun, jangan cimeeh pulau. Misalnya bajanggui. Ada apa-apa ndak mau tumbuh jangguinya tu walor kecean tu landak sunnah. Ada apa-apa bajangguinya tapi mohon izin Bapak Ibu mohon maaf jangguinya tu karitiang. Kalau lah bajangguinya lah kasinan cek ala bantuannya. Maka akhirnya pendek taruh isi jangguinya misalnya beda itu kece orang dan jangguinya panjang ikutlah ingkar sunnah. Janggui itu ndak boleh mode itu doh. Tun bagaya namo tu. Apa ku ndak itu? Kece apa tu? Ambo kan mengikuti sunnah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah kata Nabi, menyukai banyak keindahan. Kalau mode ko bentuk janggui ambo kunyo ha. Adolo ci apa janggui tigoenyo. Cuman nyo lah mode ko se ha. Lah kambang-kambang nak mantap secara penampilan. Sementara apa aku ingin bagus secara penampilan. Nyo ambil sunnah yang satu, ndak nyo kerjaan sunnah yang satu. Kedua-duanya betul. Yang salah kok nan salih yang meren. Itulah kalimat wal azad Bapak dan Ibu. Jadi tidak hanya orang yang sudah menolong lalu basabui-sabui kalau ndak den. Anda itu saja Bapak Ibu. Banyak jabaran dimaksud dari ayat ini. Maka hati-hati yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya dengan sifat takabur ini. Ibu dan Bapak izin, makanya dulu Ridho pernah membacakan satu kisah seorang pemuda Hawariyin. Masih ingat Bapak dan Ibu ketika teguran itu datang turun kepada Nabi Isa alaihissalam. Hawariyin ini kan sekelompok pemuda yang istilahnya good looking. Apa tuh good looking? Di zaman itu wajah-wajah yang tampilannya menarik ya pemuda Hawariyin ini Bapak Ibu rapi. Karena mereka itu kan diajarkan an-nazafatu minal iman. Orang beriman itu harusnya barasia. Jadi kalau ada wanita beriman, izin kok kaus kaki lah seminggu tak berganti-ganti.
Laba baunnya dibawa sembayang tuh gak kurang imannya tuh. Ya kan bu, laba kutua ye mau kenanya bapupu aja. Yang penting kan ikhlas, anamonyo tawadu. Samantara baju tabali dinyo, nan mukena batutu aja. Kan kalau nyo disuruh tampil di hadapan pejabat, kira-kira lemah dengan pakaian yang bakutua ye. Malunya napa? Tapi kalau bertemu dengan Allah, ndak wah gitu. Sama orang Bapak Ibu, kalau sumbayang kau ndak sege penampilan, kau sarawa senteng, cek kate cek ke bawah dek bagage, baju kaos, kadang basinglet saja. Wak sembayangnya mah di hadapan Allah sembarang se penampilan, tiba bertemu manusia, kurang se segini, nak mu ado orang nan modeko cilako. Kepada Ibu. Maka kembali kepada ini tadi Ibu dan Bapak. Jadi kalau di ibaratnya mukena tadi Bapak dan Ibu ya, adil lah Wak di dalam beribadah kok. Nah, orang-orang yang dikabarkan orang-orang yang rugi kembali kepada yang awal tadi, Ridho lupa kamu kasih mencerituan contoh kok, mudah-mudahan beko tak kena. Siapa orang yang rugi itu? Bukan hanya orang yang ketika lah diajan berbuat baik, kemudian ketika orang tu tidak pandai berterima kasih lalu bersabui-sabui, tidak itu saja doh. Termasuk diantaranya yang ini. Nah, Ibu dan Bapak, ketika nyolah berpenampilan baik, lalu nampak orang alun baik penampilan, kemudian nyo cimee. Nah, pemuda Hawariyin tu mode itu nyo good looking Bapak Ibu, wajah gagah, tutur kata santun, akhlak baik. Kalau istilahnya Bapak dan Ibu, ko adolah anak bujang, nyo hafal Quran 30 juz, di belakang namanya LCMA, wajah ganteng putih tinggi, kemudian bagaji sabulan 100 juta, datang melamar anak gadis Bapak Ibu, terima tolak? Terima kan? Terima. Itulah Hawariyin itu. Karena bagusnya mereka, maka ada seorang laki-laki pendosa yang tertarik untuk bersama bergabung dan mengikuti jejak Hawariyin. Tapi ketika pendosa ini terus mengikuti, satu di antara pemuda Hawariyin kok ada yang merasa risih. Sehingga setiap bajalan nyo pakancang langkahnya, karena nyo ndak ingin sejajar. Ketika peristiwa itu terjadi, turun teguran kepada Nabi Isa untuk disampaikan kepada murid-muridnya. Ya Isa, li asta'nifa al-amala. Wahai Isa, sesungguhnya kedua mereka dikembalikan ke nol semua amalnya. Pemuda Hawariyin ini ditolak kebaikannya sejak memperlihatkan sifat sombongnya. Sementara pemuda pendosa itu karena terus beramal dan tidak pernah merasa risih walaupun tidak dihargai dan dipuji, dan dia terus berubah, maka gara-gara keteguhannya itulah Allah terima taubatnya, Allah ampuni segala kesalahannya. Nah, maka di zaman Nabi diceritakan seorang pemuda yang sudah membunuh 100 orang. Ini kisahnya jauh sebelum Nabi lahir, tapi diceritakan. Maka diriwayatkan oleh Imam Muslim, diceritakan oleh Abu Hurairah. Karena yang menceritakan hadis ini kan Abu Hurairah, dan ceritanya panjang. Kalau Bapak Ibu ingin mencari, cari saja dalam kitab Riyadhus Shalihin halaman paling belakang, ada tuh kisahnya. Nah, Ibu dan Bapak, maka oleh karena itu hati-hati dengan sikap ujub ini. Kalau kita menghidupkan sunnah, kalau kita jadi orang baik, alhamdulillah. Tapi jangan pernah memandang rendah yang lain. Itu mengapa surat Abasa yang dipilih imam tadi. Bayangkan Bapak Ibu, Rasulullah saja Allah tegur. Kalau logika manusiawinya, wajarkah Rasulullah berpaling? Wajar. Cobalah Bapak Ibu sedang bertamu dengan kawan yang lalamu indak batamu pulang sumbayang rayo di lapangan, kan gitu kan. Lalu sedang mau tuh kecek cucu, pulang lah, capek lah aja apa? Sabar lu, nampak orang kok, kakek capek lah. Waki kira jawab Ibu, dululah pulang. Kok kerengkangnya bu, nyobain nangi guliang-guliang, asikap Ibu sudah tulai. Kan naik gulojo kolesterol Ibu. Pertanyaan Ridho saudara, wajar nak Ibu berang ketika itu? Samolo model apa sedang batamu? Ada tamu dari Jakarta tibo, tetangga menyasak jo kini kojo. Tolongan sebentar Pak, sebentar nyo. Aja ya Pak, tunggu lu. Akhirnya, kini lah Pak. Aki kira jawab Pak sudah tuh Pak. Nah, wajar kan menurut Bapak Ibu? Menurut sifat manusiawi kita wajar. Maka Nabi itu sedang mengecek jo pemuka Quraisy. Datang sahabat Nabi dan butuh, minta baraja ilmu. Nabi ndak sanang karena wakatunya ndak
pas. Kalau diajaran kau dia senang mengecek kau. Maka berpalinglah Nabi. Maka turunlah ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Sedangkan Nabi saja begitu sikapnya tidak boleh. Kok hanya masalah beda kitab, hanya masalah iko dan itu, mudah lo awak merendahkan orang lain. Akulah ancaman Bapak dan Ibu. Sekaligus peringatan. Hati-hati kita dengan tipu daya syaitan. Ibu dan Bapak, yang ketiga le, nyo ado takana tadi cuman takut beko ndak sampai waktu. Nyo tujuan nak. Nan ketiga, wak celik jimeknya Bapak Ibu Ridho dek ndak lo hafal lo. Kan ndak baca celik jimek nak Pak? Nggak ada. Nan katigo ko orang nan memelihara anjing. Ajan berang lo Bapak Ibu. Nyo terkait wawaw kah? Lah. Kecek Nabi. Dangan deh. Tu salah wak memelihara anjing tu Ustaz. Ndak salah. Dangan lo. Jangan lari lo. Maniktana kalban. Itu dia kata Nabi. Barang siapa yang memelihara kalban. Wawaw. Laisa bikalbi soidi. Tidaklah memelihara anjing itu untuk membantu tuannya. Nanti kita jelaskan. Wala masyiyati. Tidaklah untuk menjaga hewan ternak tuannya. Wala ordi. Bukanlah karena menjaga sawah kebun dari tuannya. Maka kabarkan kepadanya fa innahu yang kusu min ajrihi. Maka akan terhapuslah dari setiap amal kebaikannya kirotani. Sebanyak 2 kirot kulla yaumin, setiap harinya. Baragadang 1 kirot tu segadang bukit Uhud. Bapak Ibu nan pernah umroh kita bayang bentuk bukit Uhud. Panjang kan Bu? Bentuk bukit bari. Setiap hari 2 kali bukit tu habis amal. Jadi dulu orang kan mencari nafkah tu selain ke sawah, baladang, kemudian bataranak Bapak Ibu berburu. Berburu boleh. Sebab nak mungkin lo mengajak kijang, joruso, surang, kanyo kancang. Maka di lapehan anjing, makanya diatur tata cara memelihara anjing untuk lape baburu, ya kan? Ada doanya dan sebagainya. Kemudian kalau nyo dicakau nyo kaki itu, lalu cara supaya nyo jadi halal kalau dimakan. Kan diajarkan tuh tata cara begitu. Dulu guno wawaw tuh untuk itu. Kalau kini kan baburu ndak untuk itu, nah Pak. Jadi mau kasihnya jangan sampai banjiang orang. Banjiang lo Pak. Kok setiap hari habis amal kok. Maka kias hukumnya kini Bapak dan Ibu boleh banjiang kalau untuk menjaga kadai. Nya kan mencari nafkah tuh. Kalau dulu kan baburu termasuk mencari nafkah. Takui wak kadai wak ko dicilok maliang. CCTV nak tawali dia wak mako babali anjing. Jadi babuan rumahnya. Jadi satu kali orang datang, au. Tadanga di orang dan bakadai. Sia tuh. Kalau tujuannya untuk itu hukum kiasnya boleh. Cuman syaratnya anjing kau ndak boleh serumah jo awak. Awak lantai 2 nyo lantai 1. Itu ndak boleh tuh. Bedaan rumahnya. Anjing tabali dia kalian. Tak pelihara membuat rumahnya ceke kalian atau zolim. Maka buan rumahnya, buan kandangnya tuh mau kasihnya Ridho Bapak Ibu. Ya kan? Kalau anjing awak tuh agak teralibasinya supaya ndak dicilok orang. Yang kedua menjaga tarana boleh. Dan ketiga untuk menjaga sawah ladang itu yang dibolehkan. Tapi kalau untuk menjaga rumah Ustaz anda anjing dan dipakai satpam. Awak buat lo dalil untuk menjaga rumah boleh. Tu nang kalamat dia awak hukumnya tu. Maka Bapak Ibu turunlah ayat Kul in kuntum tuhibbunallah. Quran surat Al-Imran ayat 31. Katakan kepada mereka kalau benar cinta mereka kepada Allah, fattabi'uni, maka maukah mereka mengikuti Rasulnya. Kalau kece Rasul modeko sebuliahlah tuh, jangan dicari ili-ili juwo. Samalah kayak itu. Itu tadi disebut mengapa orang yang karengkang dengan ayat-ayat Allah itu ancamannya begitu. Nyo tahu bana jo salah, cuman dek napasu nyo cari-cari jo peluang. Untuk membenarkan perbuatannya. Maka mungkin di dunia orang bisa nyo tutup dengan segala dalilnya, tapi di akhirat nanti dosa banyak, segala amalnya tidak Allah terima. Maka masuk sarugonyo Bapak Ibu, istilah Allah dalam Quran sama seperti onta masuk ke lubang leka mungkin. Atunan wak camean, makanya peringatan ini diingatkan Bapak dan Ibu. Oh, kalau baburu boleh Ustaz? Boleh. Nanda boleh tu ndak sembayang dek gara-gara baburu. Itu masalahnya. Cupak kayak nawak bernajis Ustaz. Makonyo baraja.
Payah tuh Ustaz. Kalau payah jangan banjiang. Jangan mau kalamak dia awak. Saya duit kau ndak bisa coy itu do. Islam itu mudah tapi jangan dipermudah. Dia sulit tapi tidak boleh dia ada batasan. Segala sesuatu dibolehkan. Jadi boleh memelihara tarana Ustaz. Manga tarana. Baburuang sele boleh. Ada sahabat Nabi anak dari Abu Tolha. Namanya Umair kecil Bapak dan Ibu. Dia punya seekor burung pipit yang diberi nama Nugair. Nah, ini hadisnya Bukhari Muslim ini. Jadi setiap hari kalau Nabi lihat si Umair kok sedang memelihara burung pipit itu dengan bahagia. Satu hari duduk-duduk manuang di tepi labuah. Lewat Nabi. Kecek Nabi. Wahai Umair, bagaimana kabar Nugair? Umair, kabar burung pipit tuh. Nah, tuh gitu respon Nabi. Kecek Umair, mati ya Rasul. Kan gitu. Itu sih hadisnya Bu. Apa kata Imam Syafi'i mengomentari hadis ini? Dari hadis yang pendek ini keluarlah 72 hukum. Kan begitu kata Imam Syafi'i. Dan tertulis dalam kitab Imam Syafi'i. Apa salah satu hukumnya? Kalaulah seandainya memelihara burung itu berdosa, tentu dari awal apa kata Nabi? Lapehanlah Nugair tu Umair. Jangan dipelihara jo mati beko. Pikan tak mau deh itu setiap kali lewat. Kecek Nabi. Baka dan Nugair Umair. Alhamdulillah ya Rasul baru sudah mandi. Kau sedang bajamu. Ganti bulu. Malah piara bulunya. Lewat Nabi kan. Besok tanya lagi. Alah baka dan Nugair Umair. Baru sudah makan ya Rasul. Satu hari nampak buyung kene kau sedang bersedih. Ditanya Nabi. Baka dan Nugair Umair. Mati ya Rasul. Kecik Imam Syafi'i. Kalaulah memang memelihara burung itu dilarang. Tentu dari awal kecil Nabi jangan dipelihara. Tapi kan Nabi tidak mengatakan. Maka disinilah ada kalimat bahwa setiap apa yang tidak dilakukan Nabi tapi tidak dilarang Nabi itu juga sunnah. Jadi jangan sampai dengan sebuah kalimat dalil beko merendahkan orang lain. Setiap yang tidak dikerjakan Nabi bid'ah masuk neraka. Ceramah kok masuk neraka kok karena Nabi tidak pernah pakai mic kok. Kok karena kau dengan dalil kalimat tu Pak Ibu nan pai haji dan umroh masuk neraka karena Nabi tidak pernah pakai pesa. Kawan ada Pak Baunto. Bilo Pak Katibo tu. Kan luar biasa. Maka sunnah itu perkataan Nabi, perbuatan Nabi, sesuatu yang terjadi di zaman Nabi tapi Nabi tidak contohnya tuh Bilal bin Rabah. Selalu menyempurnakan wuduknya dengan sholat sunat 2 rakaat. Siapa lagi? Abdullah bin Mas'ud yang setiap malam kalau berzikir sampai 1000 kali. Joanyo berzikir dengan tali yang dibuatnya jadi buhul. Maka kini orang tak mungkin pakai tali, pakai tas. Nabi pernah bertasbih Pak? Enggak. Jadi kalau dipakai dalil setiap orang yang bertasbih memuji Allah karena tidak sesuai contoh Nabi masuk neraka. Amarah saya lah Pak nan membuat tasbih tadi gua. Apa tadi nak? Saya lah Pak. Saya lah Pak, saudara aku Pak. Itu bisa nak muah-muah Pak sembahyang kan Ansarullah sudah tu leh. Masuk neraka tari sewa kalau tiba di Ansarullah Pak kok. Kan begitu Pak Ibu. Maka oleh karena itu inilah pelajarannya. Lah berapa Pak Ibu? 3. Ampe je lah di. Beko dingin lo sarapan Wak Bapak Ibu. Yang keempat itu Bapak Ibu meminum khamar. Hadis riwayat Imam Ahmad. Apa kata Nabi? Man syaribal khamra syarbatan lam tuqbal lahu salatu arba'i nasobahah. Orang yang meminum khamar walaupun seteguk maka tidaklah diterima darinya amal kebaikan solatnya sebanyak 40 subuh. Bayangkan Bapak Ibu. Kok mati lahnya dalam waktu itu mati kafir. Sempurnakan 5 Bapak Ibu. Allah itu kan sukunan ganjil. Nan kalimu kok bertanya ke dukun. Mendatangi dukun bertanya. Bapak Ibu, man ata arrofan fasa'alahu. Barang siapa yang mendatangi dukun lalu bertanya tentang permasalahannya. Pak onda de nildang. Orang nan mambia orang nan belakang rumah tu mah. Nan dake di rumah, nyo modeko ciri-cirinya. CCTV ndak do, pandai lo Pak kumenerka. Ba dape nyo, nyo modeko. Kobor sana mau dape wangsit. Dia getau le inyang. Orang mau mereka. Orang nan bertanya ke dukun ko, maka kecek Nabi. Bapak Ibu, lam tuqbal lahu salatun
arba'ina lailah, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Kok matinya dalam keadaan sholat ditolak tuh Bapak Ibu, maka matinya nifak, orang yang suka berbuat fasik, maka disebut kafir. Nah, itu luar biasa tuh. Kemudian kalau nyoba tanyo ke dukun lalu membenarkan lo kece dukun tuh nyok karajuan lo, maka kece Nabi ditolaklah keislamannya, maka disebut dia murtad. Jadi Bapak dan Ibu yanglah modeko baraja dan beramal, maka jagalah diri dari ilmu perdukunan, karena ini bisa menghabiskan amal kebaikan. Itu mungkin Bapak dan Ibu yang bisa disampaikan duole wak lanjuan pada waktu dan kesempatan yang berbeda. Wah yakin Bapak Ibu zaman sarullo ndak donan bertanya kok model nantaralah. Karena jam ado jo baru Allah. Lay Bu. Jadi Bu. Oh ya. Oh baik itu. Tapi Ibu lay danga tadi sedangkan lay burung pipit saya lay bulia. Asal lay dijago. Agia makannya, buan sampai tinggalnya. Kan ada dulu seorang wanita masuk neraka dek gara-gara kucing. Jangan anjing le bu, anjing. Beko berang anjing gua den taruh isi dengan iman. Kucing. Nyokan tapi emosinya, nyolapaya masak kemudian disembah joku. Nyokurangnya kucing tahu, nak agi-agi makan. Maka kan Nabi mengabarkan ada orang masuk surga gara-gara anjing, tapi ada orang masuk neraka gara-gara kucing. Jadi kalau memara kucing kadeannya deh Bu. Asalkan Ibu pelihara, tapi kalau Ibu aniaya, jangankan kucing Bu, punya HP kok bisa badoso, kok digunakan malah kak cucu dek sakit hati. Mati lah. Badoso punya HP Bu. Tapi kalau digunakan untuk merekam ustadz ceramah, Bapak boleh kalau untuk selfie Bu. Banyak manfaatnya. Itu Bu ya. Itu saja Bu. Nah lain kan enggak ada Bu. Kalau ada jo bisu ada Bu. Ada beko. Makan wae lah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.